Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5 Abu Bakar maupun Umar bin Khattab. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, kemudian masih ditanamkan rasa iman di dalam diri kita, dalam dada kita, sehingga alhamdulillah kita mampu untuk melaksanakan kewajiban kita, salah satunya sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak semuanya, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan mim sukun, yaitu ada 3. Pertama ada ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi, yang ketiga adalah izhar syafawi ya. Idgham mimi hurufnya cuma 1 yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Ikhfa syafawi juga hurufnya 1 yaitu huruf ba, mim sukun bertemu dengan ba. Kemudian izhar syafawi, jadi hurufnya ada 27, yaitu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Itu materi kita minggu kemarin, dan untuk materi hari ini Ananda bisa lihat halaman 42. Tadi kita sudah sama-sama membahas melalui Google Meet dan alhamdulillah sekitar 43 orang yang sudah ikut. Berarti sisanya hanya beberapa orang saja, namun tentunya Pak Ustadz tetap akan mengirimkan rangkuman daripada Google Meet. Mungkin ada yang tadi agak terlambat masuknya atau gabungnya, atau mungkin ada beberapa orang yang belum bisa gabung. Mudah-mudahan melalui rangkuman ini lebih memperjelas lagi pemahaman Ananda semuanya. Ananda semuanya lihat halaman 42, ada di sana kolom pernyataan pendapatku terpuji atau tercela ya. Tadi kita sudah bahas bersama, namun pas ulang kembali nanti bisa dicentang yang belum mengisi ya. Nomor 1, sekalipun tidak ada yang melihat Ibrahim mengembalikan Al-Quran ke dalam rak buku setelah membacanya. Nah, ini menunjukkan kejujuran seorang anak yang namanya Ibrahim. Tidak ada orang yang melihatnya, manusia ataupun hewan jin yang melihatnya, tetapi dia yakin bahwa Allah Maha melihat, sehingga dia kembalikan buku yang sudah dipinjamnya, yaitu terpuji. Nomor 2, ketika mendengar bacaan imam salah, Andri menertawakannya, maka ini perbuatan yang tidak benar, yang tidak dibenarkan dalam Islam, perbuatan yang tidak terpuji, maka jawabannya tercela. Nomor 3, di saat kegiatan tadarus di masjid, Farida sesekali waktu mengingatkan bacaan Al-Quran teman-temannya, sekalipun ia adalah anak yang paling kecil di masjid itu. Berarti ini menunjukkan sikap terpuji, yaitu mau untuk mengingatkan orang lain ketika dia melakukan suatu kesalahan, walaupun dia anak yang masih kecil, bahkan paling kecil saat itu, tetapi dia tidak sungkan-sungkan untuk meluruskan atau memperbaiki bacaan temannya yang salah. Maka bacaannya terpuji. Nomor 4, yaitu Amin lebih suka menonton televisi daripada membaca Al-Quran di masjid. Maka ini tentunya perbuatan tercela ya. Harusnya kita lebih suka membaca Al-Quran dibandingkan menonton TV atau YouTube atau main game dan seterusnya. Nomor 5, ketika membaca bacaan ikhfa syafawi, Ahmad selalu mendengungkan huruf mimnya, maka ini salah ya. Jadi nggak benar, harusnya ikhfa itu disamar-samarkan, maka di sini tercela. Kemudian semuanya Anda bisa lihat itu gambar seorang anak yang namanya Ahmad tadi membaca Al-Quran dengan bimbingan ayahnya di halaman 43.
Karena membaca Al-Quran, Ahmad sangat baik dan lagunya indah, sehingga ia sering diminta tampil membuka acara di setiap pengajian. Jadi ini si Ahmad ini rajin belajar sehingga dia pandai, pintar baca Al-Quran, bahkan lagunya bagus, nadanya bagus, sehingga setiap ada acara selalu diminta untuk membuka acara tersebut dengan tilawatil Quran. Kemudian di bawahnya ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ingatlah pula bahwa orang-orang yang bagus bacaan Al-Qurannya kelak ia akan bersama malaikat yang mulia. Jadi siapa yang bagus bacaannya, pandai membaca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai, pintar dalam membaca Al-Quran nanti akan bersama para malaikat di dalam surga. Maka untuk itu berusahalah anak-anak semuanya untuk belajar dengan baik, tekun, istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran. Jangan sampai lalai, jangan sampai waktunya terbuang sia-sia hanya untuk main game, YouTube, dan seterusnya. Untuk rangkuman halaman 43 bisa Anda baca sendiri ya. Selanjutnya kita akan jawab bersama halaman 44, yaitu istilah teka-teki silang berikut ini. Halaman 44 ya. Idgham mimi adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. Nomor 5, qaf ta ba jim dal adalah huruf qalqalah. Tulis qalqalah. 6, ini yang mendatar ya. Ikhfa syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Jadi huruf ba. 7, mim dan nun bertasydid dinamakan bacaan gunnah ya. Sekali lagi gunnah. 9, izhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba ya. Nomor 9, mim dan ba. 10, hukum nun sukun dibagi menjadi 3, yaitu nun sukun ya, bukan mim sukun. Jadi hukum nun sukun dibagi menjadi 5, yaitu izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab sama ikhfa hakiki. Selanjutnya pertanyaan menurun. Ya nun mim wawu adalah huruf ya nun mim wawu, yaitu huruf idgham bi gunnah. Yaitu hukum bacaan nun sukun ya, berarti idgham bi gunnah. Nomor 3, apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba disebut bacaan ikhfa syafawi. 4, apabila nun sukun bertemu dengan ba disebut bacaan iqlab. Jadi nun sukun ini ya, bukan mim sukun. Jadi nun sukun bertemu dengan ba iqlab. 8, kata lain perbuatan adalah amal, atau kalau tulisan Indonesianya a biasa ya, amal. Baik, karena semuanya langsung ke latihan soal ya. Latihan soal itu ada pertama ya, A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. Nomor 1, hukum mim sukun dibagi menjadi 3 ya, jawabannya B. Nomor 2, berikut ini adalah contoh bacaan idgham mimi, yaitu C, angkumi, mim sukun dengan mim. 3, lafal nabluhum bima, kalau ditulis dengan Latin menjadi yaitu B, nabluhum bima. 4, huruf idgham mimi ada 1, yaitu mim. 5, ya jawabannya D ya. 5, pada lafal was'alhum a terdapat hukum bacaan yaitu mim sukun bertemu dengan ain, yaitu izhar syafawi C. Nomor 6, perhatikan potongan ayat berikut. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lafal yang menunjukkan hukum bacaan izhar syafawi yaitu D, lam yakuni. 7, huruf ikhfa syafawi adalah yaitu B, ada 1 yaitu ba. 8, pada lafal wa ma ataitum mi terdapat hukum bacaan yaitu idgham mimi, mim sukun dengan mim. 9, pada lafal ka'annahum bunyanun, mim sukun bertemu dengan ba terdapat hukum bacaan yaitu ikhfa syafawi B. 10, lafal bi annahum qaumun, mim sukun bertemu dengan qaf izhar syafawi yaitu C.
Selanjutnya nomor 11. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yaitu pada ayat di atas yang merupakan hukum bacaan idgham mim yaitu B qulubihim ma. 12 jumlah huruf ifa syafawi ada satu yaitu D yaitu ba ya. 13 perhatikan yang berikut ini wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Lafal yang menunjukkan hukum bacaan idgham mim yaitu syuhada'akum yaitu A. Berikut ini yang terdapat kelompok huruf izhar syafawi adalah D semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. 15 lahum fa'anzalna. Ada mim sukun bertemu dengan huruf fa yang merupakan hukum bacaan izhar syafawi C ya. Itu adalah semuanya pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.